Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi pembelajaran pendidikan agama Islam, baiklah kita akan berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Dan marilah kita awali dengan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya semata sehingga kita dipertemukan kembali di media sosial ini lewat daring untuk melanjutkan materi pendidikan agama Islam yang pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang husnuzon, dan pada hari ini kita akan belajar tentang ukhuwah. Ini pelajaran tentang ukhuwah ini terdapat dalam surat Quran, surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi menemuinya, ia berkata, "Menjauhkanlah darimu, demi Allah, bau keledaimu menggangguku." Maka berkatalah seorang dari kaum Ansar di antara mereka, "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kamu." Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelahnya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dan dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat ini, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Kemudian bagaimana ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwa setiap mukmin adalah saudara. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan. Sementara itu, persaudaraan ukhuwah dibagi dalam 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Yang kedua, ukhuwah Wathaniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterkaitan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lainnya. Ketiga dari persaudaraan ini atau macam ukhuwah, yaitu Islamiyah, Insaniyah, dan ukhuwah Basyariyah ini melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang aman dan tentram. Jadi terciptanya negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Lebih dari itu akan memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial di masyarakat. Sebagai sesama muslim, maka kita harus mampu
menjaga martabat dan kehormatan sesama muslim. Persaudaraan sesama mukmin harus selalu dijaga agar semakin kokoh. Jadi adanya persaudaraan yang kuat akan menjadikan kehidupan yang harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan. Olehnya, untuk memperkokoh persaudaraan, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, ta'aruf, saling mengenal antara umat Islam bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tafahum. Dengan saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Yang ketiga, ta'awum. Setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Keempat, takaful. Jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib, sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansar Madinah terhadap sahabat Muhajirin waktu di Mekah. Ukhuwah Islamiyah merupakan konsekuensi dari iman. Hendaknya seorang muslim memiliki hati yang bersih, menghindari sifat hasad ataupun iri terhadap kesuksesan orang lain. Sebaliknya harus merasa senang dan bahagia atas keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai saudaranya. Kualitas iman yang dimiliki seorang muslim akan berdampak pada sikap dan perilaku sosial sesama muslim. Misalnya, tumbuhnya sikap tasamuh, yaitu toleran dengan saling memahami, saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan selama perbedaan tersebut masih bersifat furu' atau masih bersifat dibolehkan. Kemudian hikmah daripada persaudaraan. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menolong, menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai, dan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut, dengan persaudaraan menimbulkan tenggang rasa dan tidak menjolimi antar sesama. Tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim, terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Anak-anakku sekalian, selain dari itu, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang ukhuwah ini untuk meraih hidup bahagia? Yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup. Yang kedua, saling membantu apabila ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup. Yang ketiga, mencintai sama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri. Anak-anakku sekalian, dari apa yang Ibu Guru sampaikan ini, maka hendaknya dicatat dan dirangkum materi ini, karena insya Allah kita akan lakukan ujian, dan tentunya soal-soal ujian itu adalah diambil dari materi-materi yang Ibu Guru sudah berikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.